Sudah siap? Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah bisa hadir di kegiatan kita siang ini. Yang terhormat Kepala SMP Barito Singkawang, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang bersedia hadir untuk diseminasi terkait disiplin positif di sekolah. Kegiatan ini adalah salah satu aksi nyata yang harus dilakukan karena aksi nyata ini dilakukan untuk sharing apa yang kami dapatkan terkait bagaimana untuk menciptakan disiplin positif di sekolah, terutama di lingkungan kelas kita masing-masing. Oke, sebelum saya masuk ke materi, mungkin ada kata sambutan dari kepala sekolah membuka bahwa kegiatan ini memang seharusnya kemarin sudah dilakukan di awal, yang tujuannya adalah untuk menyelaraskannya dengan visi misi sekolah. Yang itu kepala sekolah kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum itu kita panjatkan kehadiran Tuhan. Jadi ini kita sosialisasi tentang disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Ini memang sesuai dengan zamannya ya. Kalau dulu zaman dulu itu untuk mendisiplinkan itu dengan kekerasan dan segala macam itu zaman dulu. Tapi sekarang zaman berubah itu kita juga menyesuaikan dan kita lihat ini dari Kemendikbud juga itu yang di sini itu memang sudah sesuai dengan masa-masa sekarang itu. Ya, saya sendiri juga tidak setuju dengan mendisiplinkan anak itu dengan cara kekerasan atau sama dan segala macam. Jadi seperti contoh dengan sekarang. Jadi juga harapan orang tua juga begitu. Jadi kita juga ada cara-caranya, yaitu dengan disiplin positif. Jadi untuk mendisiplinkan sekolah, ada caranya itu, ada caranya. Tapi bukan cara yang tekor dulu, ya. Cara-cara yang sekarang yang lebih elegan, yang lebih penting. Nah, jadi ini harapan kita. Nah, di sekolah kita juga harus kita pelajari bagaimana untuk mendisiplinkan dengan konsep positif. Saya juga pelajari dari China. Di China, mereka sekarang bukan hanya di sekolahnya, dari pemerintahnya untuk dalam pelayanan masyarakat juga. Dengan konsep seperti ini, saya itu itu berarti dari dunia pendidikan kita juga memang sudah selaraskan dengan masa. Jadi bahkan yang di China itu terjadi sesuatu yang negatif, itu bukan negatif sampai dia melupakan, tapi melupakan. Yang negatif itu menjadi positif, menjadi hal-hal yang membanggakan sampai semangat itu timbul. Salah satu contohnya terjadi itu banjir bandang kalau kita di sini itu sampai korban ya, banyak korban, jadi rumah apa segala macam, toko ya kerugian besar. Nah, dengan semangat pemerintahnya itu kerjasama ya, kebersamaan ya, solidaritas itu tinggi, membuat mereka itu semangat kembali. Jadi hal-hal yang sedih itu tidak ada lagi, tidak ada lagi. Nah ini pesan baru ini, disiplin positif. Ya, kita juga pelajari dan kita coba terapkan juga. Nah, tentu semuanya itu perlu kita setting. Jadi untuk mendisiplinkan anak, nah caranya bagaimana, udah ada alternatif apa aja. Nah, sudah siap istilahnya, kita sudah siap, tapi dengan cara elegan dan tepat sasaran dan bisa membuka
hati anak itu. Ya, nah, kadang-kadang kita beri zaman saya apalagi anak SMP kan, remaja. Kalau kita keras itu, dia malah akan melawan. Ya, kalau kita lembut, kita pendekatan, dia mau keras itu, mau melawan, itu nggak ada. Saya sendiri yang pernah mencoba itu. Jadi kita selesaikan mereka itu bukan dengan apa istilahnya dibenturkan, ya. Tapi kita dengan apa rasa apa perhatian sampai dia anak itu juga salah, sampai dia sendiri mengaku salah, lalu apa yang harus dia lakukan. Dan salah satu contoh yang pecahkan itu di papan itu kacanya, lalu lapor ke saya, masuk ke ruang saya, dia lapor itu, saya tanya ada apa ya, lalu dia ceritakan pecahkan itu papan hati gitu kan. Yang saya respon itu pertama adalah, kamu ada kenapa nggak tangan kamu luka nggak? Saya tanya dulu, tanya dia juga kaget, bukannya dapat malahan gitu ya, tapi kenyataannya enggak. Saya tanya, kamu ada yang luka nggak kepala itu? Rasa apa perhatian gitu. Lalu berikutnya saya baru tanya, kenapa sampai pecah? Ada cerita. Oh begitu ya. Kalau kamu tidak kenapa ya nggak apa-apa. Dia pun kaget itu. Nah, sesuatu bukan kayak gini kok gitu. Lalu seharusnya gimana? Pak, saya berjanji saya akan ganti rugi. Oke lah. Kalau begitu kesadaran kamu ya silakan kamu bawa pulang sebagai bukti. Bawa ke mana? Toko ngaca gitu. Oke, itu bahwa besoknya kembali pasangan itu pengalaman. Itu juga boleh. Jadi kita tangani siswa kedisiplinan itu dengan manajer. Jadi supaya ada kesadaran. Jadi bukan kita langsung bentak, langsung melawan. Sesuatu mungkin dia mau terbuka, lalu timbul ada rasa kesal, malahan mau mencoba lagi, istilahnya dianggap. Nah ini penting ya, disiplin positif penting. Nanti mungkin bolehlah bisa sampaikan juga tentang disiplin positif itu berdiri juga. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan atas perhatian yang saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi atas sharing bagaimana menangani siswa dengan elegan. Oke, perkenalkan saya Rita Mustika, CGP dari Singkawang, angkatan 5, kebetulan angkatan pertama untuk Kota Singkawang. Dan saya berharap kawan-kawan yang lain bisa mendaftar di angkatan 6, 7, 8, sekarang sampai ke angkatan 9 ya. Oke. Pada kesempatan ini saya akan sharing terkait disiplin positif dan saya berharap nanti Bapak Ibu bisa join di slide saya. Ya, saya sambil juga sharing apa yang saya dapat dengan kelas poin. Ya, tadi saya juga sudah sampaikan dengan Pak Muhammad. Oh Pak Muhammad, laptopnya baru bisa dong install kelas poin. Saya lagi coba-coba ini. Oke, saya mulai dengan ini. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu join di kelas saya. Waduh, gimana dia ini? Iya, kelas saya betul nggak? Betul ya. Ya, sudah?
Ya, oke. Saya ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Saya ambilkan kode baru bisa? Caranya udah tahu. Pokoknya Bapak Ibu buka classpoint.app, nanti saya bikin kode baru aja. Karena waktunya tadi saya batasi 1 menit baru ini. Oke. Oke. Ya, kode barunya ini 22091. Ya. Dah? Ya, 22091. Oke, saya share ini. Silakan Bapak Ibu. Ya. Langsung jawab. Ada muncul pertanyaan? Ada. Iya, silakan. Jangan lupa ya Bapak Ibu namanya ditulis. 22091 ya. 22. Ada yang muncul soalnya Bapak Ibu? Hah? Oh, bisa Pak? Oke. Ada yang udah? Ini yang udah masuk, Bu Niken udah? Ya. Ya, Bu Niken udah masuk. Oke. Baru satu orang yang masuk. Wah, itu saya putar lagi. Ini sambil sharing ilmu saya. Oke. Ya, satu lagi, Bu Suryati sudah. Oke, lanjut. Oke, baru 2 orang. Gak apa-apa Bapak Ibu, saya simpan. Berarti yang berikutnya nanti Bapak Ibu udah tahu. Pertanyaannya cuma apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Tuliskan perasaan Bapak Ibu guru di sini. Nanti kita akan lihat. Oke, kita lanjut. Saya cuma tanya perasaan dengan harapan bahwa semuanya bahagia. Ya, sekarang kurikulum merdeka itu syaratnya bahagia. Mata terbuka langsung aku bahagia. Oke, kita lanjut. Saya mulai materi saya dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bicara tentang pendidikan Bapak Ibu ada 2, pengajaran dan pendidikan. Mungkin selama ini kita beranggapan bahwa itu adalah hal yang sama, tapi ternyata ada perbedaan. Ketika pengajaran disampaikan itu merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Artinya, poin pokok kita adalah ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan dan kecakapan. Berarti bicara tentang keterampilan. Di sana tidak memuat sosial emosional. Itu pengajaran. Jadi siapapun bisa mengajar. Kalau nggak salah Bapak Ibu waktu kuliah bilang masuk fakultas pendidikan itu adalah fakultas yang profesional, ya. Sama seperti kedokteran gitu. Artinya kita ini adalah orang yang memang diberi kewenangan, gitu kan, diberi kewenangan untuk melakukan sesuatu tugas mulia yang tidak bisa sembarang orang melakukannya. Itu mengenai pendidikan. Oke, sekarang pendidikan itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu, ya, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Perhatikan Bapak Ibu, kekuatan kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Itu tugas mulia loh, kan? Mengatakan anak-anak kita untuk bahagia, untuk selamat. Sekarang kita lanjut. Saya kembali lagi ke face-nya, Bapak Ibu silakan dijawab pertanyaannya. Ya. Ayo ininya, ya silakan Bapak Ibu.
Ya, menurut Bapak Ibu sebagai seorang guru, kita harus menyesuaikan dengan kekuatan kodrat apa saja ya. Tadi kan bicaranya kodrat anak ya. Kira-kira kodrat apa yang harus kita sesuaikan? Jawab saja sebisanya Bapak Ibu. Sejauh yang Bapak Ibu ada referensinya bicara tentang kodrat yang ada dalam bidang pendidikan. Ketika kita melihat anak didik kita. Nih, kita bicara referensi dan literasi kita Bapak Ibu. Di Bapak Ibu guru-guru hebat. Kemarin sudah ada workshop kurikulum merdeka. Harapannya sudah bisa menebak kira-kira kodrat apa sih yang harus kita sesuaikan ketika kita masuk di kelas kita. Ya. Oke, belum ada yang menjawab sampai saat ini. Ketemuan. Oke, kira-kira menurut Bapak Ibu kalau jawaban itu kodrat apa? Atau tapi kelas up-nya masih iya, nggak bisa keluar. Oh iya, oke, tak payah. Karena saya batasi sampai mereka, karena berharap kembali ke mana. Oke, berikutnya. Sorry. Saya mulai lagi, silakan. Ya. Sudah, Bapak Ibu? Ada muncul? Iya, silakan jawab. Ya. Ini kami pernah simulasikan untuk kelas poin Bapak Ibu, ternyata sangat seru di kelas. Siswa berlomba-lomba, apalagi tetap kita lihatkan apa yang display ketika mereka menjawab. Saya di sini cuma mencoba 2 model. Saya nggak coba gambar dan tidak coba yang lain. Oke, ini sekedar referensi saja. Oke, belum ada yang masuk ini? Jawabannya belum sampai? Ternyata 1 menit juga susah ya mengetik jawaban kodrat yang harus kita sesuaikan ketika kita masuk ke kelas. Kita melihat siswa kita itu seperti apa, Bu? Susah. Oh, jadi berarti memang belum pernah baca Bapak Ibu. Kita lihat, oke, tidak mengapa, karena memang sampai saat ini belum ada referensi soal itu. Oke, saya lanjut saja. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Saya bicara dulu tentang budaya positif yang tadi ada hubungannya dengan lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Oke, kita lihat apa yang tadi ditanyakan. Oke. Saya lanjut lagi, nanti masih ada masih ada tanda-tanda apa sih kodratnya. Kemudian berikutnya ya, ini ada satu materi yang bilangnya begini: budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dan dilakukan oleh warga sekolah, baik guru maupun siswa, yang disepakati sebelumnya dengan kesepakatan baik, tertulis maupun tidak. Bapak Ibu silakan memilih. Kalau ini nggak perlu waktu lama ya kayaknya ya. 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 Setuju? Tidak setuju? Ragu-ragu. Pilih saja menurut perasaan Bapak Ibu. Oke, sudah ada jawaban yang setuju, ada? Ya, 3 orang 100%, yang B dan C tidak ada yang menjawab. Oke, saya lanjut. Oke, ini Bapak Ibu, kita bicara tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Ya, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Ingat Bapak Ibu, berpihak pada murid. Ya, berpihak pada murid artinya apa yang kita lakukan kalau saat ini harusnya bukan teacher center learning lagi, tetapi student center learning.
kita mengajar itu, kita mendidik itu menyesuaikan kebutuhan siswa. Apakah Bapak Ibu merasa sudah menyesuaikan dengan kebutuhan siswa? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Ya. Kalau saya pribadi kemarin merasa jadi pendosa. Begitu saya tanyakan pada diri saya, apakah selama ini yang saya lakukan di kelas saya sudah melakukan seperti yang diamanatkan seperti ini? Ternyata cuma 5%. Selebihnya adalah membebaskan diri dari tugas yang memang harus saya laksanakan, menggugurkan tugas begitu, ya. Padahal seharusnya keperluannya adalah sesuai keperluan siswa. Kita memberikan materi memenuhi kebutuhan siswa. Tapi apa yang kita lakukan? Kita hanya melakukan sesuai tuntutan kurikulum, tuntutan silabus, tuntutan dari tujuan pembelajaran yang kita tetapkan tanpa ada konfirmasi dengan siswa. Ya, jadi mungkin nanti setelah ini kita coba introspeksi. Ya, apakah kebiasaan pembelajaran yang kita lakukan sudah berpihak pada murid? Bagaimana seharusnya saya memperbaiki diri? Kemudian berikutnya, seharusnya ya, budaya positif itu kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Saya sangat berharap Bapak Ibu ketika masuk di kelas itu, sebelum memulai pembelajaran, buatlah kesepakatan. Kalau wali kelas mungkin kesepakatannya untuk kelasnya dalam durasi 1 tahun mungkinnya. Kalau guru mata pelajaran boleh dong, gitu kan dinyatakan, oh bersama saya akan begini dan seterusnya. Atau mungkin setiap 1 kali masuk jam pelajaran, Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan. Karena kebetulan materi saya hari ini menggunakan alat ini, tentu harus ada kesepakatan antara guru dan siswa. Ya, selama ini apakah kita melakukan hal itu? Jujur Bapak Ibu? Ya. Ada kesepakatan dengan siswa? Atau kita hanya menentukan sendiri? Peraturannya gini loh di kelas saya. Bapak Ibu, pernah kita meminta, oh siswa yang menentukan, kamu maunya kelasnya gimana gitu? Sekarang kita buat kesepakatan. Pernah seperti itu? Atau kita sendiri yang menetapkan? Bapak Ibu lah yang paling tahu. Ya kan begitu. Ya, jadi mulai ke depannya dibiasakanlah ya kesepakatan itu antar kedua belah pihak. Guru sebagai leader yang ada di depan, fasilitator yang ada di depan, mungkin manajer yang ada di depan, tetapi siswa itu punya hak untuk didengar apa yang mereka inginkan. Karena yang tahu kebutuhan mereka adalah mereka. Selama ini kita enggak. Kita ini cuma ingin didengar. Makanya ketika kita bicara orang lain enggak mendengar, kita marah. Karena kita selalu ingin didengar. Itu masalah kita. Masalah guru semuanya yang saya temukan di beberapa kali pertemuan itu selalu seperti itu. Kesalahan guru saat ini adalah karena kita guru. Seperti saya misalnya Bapak Muhammad ya, kami guru-guru konvensional yang dididik dengan cara kolonial gitu kan. Bahwa sekolah cuma untuk cari kerja, itu kolonial filosofinya kan begitu. Nah, ketika itu sekarang dirubah, dikembalikan ke akarnya bahwa pendidikan itu bukan untuk itu, pendidikan itu untuk bagaimana orang itu bertahan hidup dengan cara yang smart begitu, bisa melakukan problem solving terhadap apa yang dia lakukan. Tapi ternyata itulah yang terjadi. Makanya saya sering mengatakan pada diri saya, bahkan saya ngomong sama siswa, saya merasa berdosa sekali begitu tahu, oh selama ini sekian puluh tahun aku ngajar, aku didik anak dengan cara seperti ini hal yang keliru. Karena selama ini kita guru selalu tuntutannya kurikulum ini muatannya seperti ini, dalam 1 semester harus selesai, kan gitu. Karena nanti ada tagihan. Padahal siswa kita sampai sana nggak master ini enggak 100% master ini. Bahkan kadang-kadang ketika ada 50% siswa kita mencapai, 50% enggak, mau kita nunggu. Oh, enggak selesai materi itu. Ini yang seharusnya bisa jadi satu acuan buat kita. Ya, jadi membiasakan diri untuk membuat kesepakatan itu supaya antara guru dan siswa itu tidak ada gesekan atau mungkin sentimen atau apalah gitu. Ya. Jadi saya selalu katakan ketika ditanya kawan-kawan, ibu cita-citanya jadi apa sih sampai sejauh
saya cuma ingin jadi guru yang menginspirasi siswa saya sih. Tapi sampai saat ini cuma berapa persen dari mereka yang menganggap ada sesuatu yang memang pantas mereka ingin ikuti gitu. Ya. Jadi saya gagal dong, gitu kan? Oke. Kemudian berikutnya, budaya positif itu tujuannya untuk apa? Supaya siswa kita itu berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan P3, profil pelajar Pancasila. Itu sebabnya Bapak Ibu, walaupun kita ini kemarin mendaftar implementasi kurikulum Merdeka itu masih pada mulai belajar, materi esensial kita masih kurikulum 2013, tetapi tolong diselipkan P3 di RPP kita, di proses pembelajaran kita. Itulah yang tadi disampaikan oleh kepala sekolah. Di depan paling tidak sampaikanlah pesan moral. Jadi bervariasilah pesan moralnya. Ya, nanti lihat di P3 itu ada elemen apa saja. Oh, mungkin untuk pertemuan ini saya bicara tentang bagaimana akhlak pada manusia, bagaimana akhlak pada Tuhan dan seterusnya. Oh, mungkin besok saya akan bicara tentang bagaimana berkolaborasi dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu punya acuan untuk itu. Oke. Saya lanjut Bapak Ibu. Ya. Silakan masuk lagi. Untuk menciptakan dan membiasakan budaya positif, harus ada lingkungan positif yang mendukung. Menurut Bapak Ibu, apa saja sih kriteria sebuah lingkungan positif itu? Ya. Suruhnya pakai duitnya. Nggak ada kalau jawab? Oh baik ya, saya udah short answer, nggak muncul. Saya coba ya. Oke. Ini ada. Keluar. Sudah setting. Oke. Nggak bisa ya? Oke. Waduh, kelamaan. Ada. Yang masuk ada, yang nggak masuk. Refresh mungkin Bapak Ibu. Bisa? Bu Rina ada? Bisa? Oh gitu. Oh ya nggak apa-apa lah Ibu. Tapi paling tidak sekarang bisa. Untuk menciptakan budaya positif lingkungannya seperti apa sih menurut Bapak Ibu? Ya. Lingkungan yang positif supaya mendukung, supaya anak punya kebudayaan positif gitu kan. Punya kebiasaan yang bisa memberikan mereka ruang untuk ini loh aku. Ini kan masalahnya kita budaya positif itu lebih ke eksistensi siswa karena berpusat pada siswa. Oke, kira-kira apa? Ada? Oke, kalau tidak muncul berarti saya lanjut. Kira-kira ada yang mau jawab? Pak Kevin mungkin? Kira-kira lingkungan yang positif itu yang kayak gimana sih, gitu kan? Ini kalau nggak salah saya di Permendikbud nomor 57, kemudian kemarin ada perubahan Permendikbud nomor 4 tahun 2022. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Ya. Ini diamanatkan di standar pendidikan nasional, ya. Oke. Bahwa lingkungan yang positif supaya bisa menumbuh kembangkan budaya positif itu adalah lingkungan yang interaktif. Interaktif artinya apa? Ada interaksi antara komunitas, kemudian lingkungan dan seterusnya. Ya, kayaknya sih baru itu udah oke ya, udah interaktif ya, gitu ya. Ada hubungan timbal balik di antara lingkungannya dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian inspiratif, masih kurang Pak Muhammad menjawab jujur. Menyenangkan, lumayan. Cuma kemarin kita sekolah menyenangkan kayaknya tadi Pak Devi curhat ya, tutup hidung, pengaruhnya apa? Penilainya karena kebetulan baru disiram Wipol datang tim penilai, jadi yang keluar malah aroma Wipol yang menyesakkan gitu. Iya, sedih sekali. Dan itu jadi isu yang lumayan mengganggu gitu. Oke, kemudian menyenangkan lalu menantang. Menantang maksudnya gimana ya Bapak Ibu ya? Lingkungan positif adalah lingkungan yang menantang. Maka di mana itu siswa itu merasa harus mencoba Iya, positif yang betul. Iya, harus melakukan sesuatu yang baru gitu, ya. Iya, itu ada tantangan, ada challenge di sana. Nah, tantangannya bisa berupa
sekarang mungkin yang berbasis digital mungkin sebuah tantangan buat siswa kita, bahkan mungkin tantangan buat guru-guru seperti saya seperti Pak Muhammad gitu ya. Yang mudah-mudah sih oke ya, yang kuat-kuat seperti itu agak sulit. Kemudian lingkungannya juga harus bisa memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Sudah memberikan motivasi, dorongan untuk berpartisipasi kira-kira? Iya, kita sudah lakukan. Cuman yang dimotivasi sudah bergerak belum? Nah, kita tunggu aksinya. Tapi paling tidak kita sudah selalu memberikan Tuturi Handayani. Bagaimana kita berada di posisi belakang mendorong siswa kita untuk melakukan sesuatu. Ingat ya, Tuturi Handayani, berada di belakang. Jadi menuntun itu posisinya di belakang Bapak Ibu. Dulu saya salah persepsi. Ketika Tuturi Handayani, saya punya asumsi yang namanya menuntun berada di depan. Ternyata salah. Menuntun itu bukan di depan, tetapi di belakang. Jadi dianalogikan seorang ibu yang lagi ngajarin anaknya berjalan, ibunya harus posisinya di belakang anak, pegang tangannya, sehingga anaklah yang akan menentukan tujuannya. Bisa bayangkan Bapak Ibu dianalogikan seperti itu menuntun? Mamanya pegang anak tangan kiri kanan, tapi anak itu berada di depan mamanya. Jadi yang menentukan tujuan bukan mamanya, anaknya, karena anaknya di depan. Kalau yang sekarang, yang dulu kami pahami menuntun itu, maknya diam di depannya narik anaknya. Itu namanya narik, nyeret. Kenapa? Anaknya cuma lihat muka mamanya. Kan? Bedanya pendidikan yang zaman kami konvensional seperti itu, sekarang Bapak Ibu berada di posisi di belakang. Kemudian berikutnya, lingkungan positif itu memberikan ruang yang cukup untuk prakarsa, kreativitas, kemandirian yang sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Oke, terkait bakat, minat, apakah selama ini kita sudah mendeteksi hal itu, mencoba menyesuaikan hal itu? Bapak Ibu? Tidak. Perkembangan fisik dan psikologisnya bagaimana Bapak Ibu? I don't care katanya. Yang penting aku udah selesaikan tugas masuk kelas sudah lah. Nah itu juga masalah buat kita. Jadi kedepannya mungkin kita sudah bisa membuat kelas kita bisa mengakomodir hal itu. Ya, dan mungkin Bapak Ibu Dewan Guru perlu bantuan guru BK untuk hal-hal yang menyangkut bagaimana bakat, minat, dan perkembangan fisik psikologis anak. Karena ini erat hubungannya dengan bimbingan dan konseling. Walaupun guru juga dibekali guru mata pelajaran, tapi porsi terbesarnya ada pada guru BK. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya Bapak Ibu, tadi kita bicara pada satu lingkaran di mana ada budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Sekarang kita lihat perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Karena intinya untuk bisa menciptakan budaya positif dengan disiplin positif yang terjadi, itu harus ada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas seperti itu. Ya, selama ini yang kita lakukan apa? Peraturan. Ya kan? Bicara disiplin selalu kita asumsikan peraturan. Patuh enggak? Padahal itu bicara tentang nyaman dan tidak nyaman. Comfortable or not kan? Kita lihat. Kalau peraturan, ya. Kalau ngambil buku balikan, kan gitu ya. Terus tak boleh ganggu orang. Ya, masuk di kelas 15 menit sebelum mulai belajar itu peraturan. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Intinya ketika kita bicara peraturan, tentu asumsinya adalah sanksi, hukuman, kan gitu ya. Padahal katanya nggak boleh hukum sekarang. Hukuman nggak boleh, reward nggak boleh dalam arti kata dampaknya setelah tenggang waktu yang lama akan berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak.
kemudian kita lihat bicara keyakinan kelas. Jadi kalau kita siswa itu punya keyakinan kelas, oh kalau pinjam buku harus dikembalikan, itu bicara peraturan. Tetapi ketika dia punya tanggung jawab, dia berkomitmen, kita nggak perlu sebenarnya berperaturan. Dia tahu, oh kalau aku pakai ini berarti selesai aku kembalikan, kan gitu. Kemudian ketika aku melakukan sesuatu ini, kira-kira mengganggu orang lain enggak? Jadi rasa itu harus muncul dari diri siswa itu sendiri. Bagaimana supaya itu terjadi? Tugas guru untuk menggiring mereka memahami apa yang ada pada dirinya. Ya, tugas guru untuk menuntun mereka melalui pendidikan, ya, untuk memenuhi apa yang tadi saya sebutkan di awal, kodrat manusia. Jadi kodrat siswa kita itu ada dua, ada kodrat alam, kodrat zaman. Kodrat alam maksudnya apa? Anak ini tinggal di mana, lingkungannya seperti apa. Harusnya kita bisa dong menyesuaikan. Misalnya yang guru IPA ngajar anak di Singkawang, cerita tentang tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhannya cuma ada di Bandung, di Jawa. Kira-kira nyambung nggak? Begitu. Ya, nah begitu ya. Terus bicara tentang ekosistem laut, anak-anak tahu nggak? Pakailah ekosistem yang ada di dekat mereka, dan itu kita pelajari ya Bapak Ibu ya, contextual learning. Ngajar sesuai konteksnya. Dan kemarin saya juga ingin sharing terkait contextual learning itu, bahwa sesungguhnya di kurikulum Merdeka itu yang perlu kita pahami di capaian pembelajaran adalah kompetensi. Kompetensi apa sih sebenarnya yang diamanatkan oleh capaian pembelajaran? Nah, materi itu cuma alat. Kalau dulu kan enggak. Dulu enggak. Dimuatan kurikulum materinya ini. Kita cuma bicara materi. Kompetensinya, yang penting materinya selesai. Sekarang enggak. Materinya mau apa aja terserah. Kompetensinya tercapai. Kalau Bapak Ibu menetapkan dari capaian pembelajaran, misalnya anak bisa katakanlah kalau operasi bilangan ya mungkin matematika gitu, anak bisa menjumlahkan membeli barang apa misalnya, menjumlahkan penjumlahan, anak bisa alat tesnya bisa pakai lisan, bisa pakai tulisan, atau mungkin mereka disuruh belanja, pulang uangnya tahu berapa kembalinya. Itu kompetensinya. Materinya ada nggak? Enggak. Anak cuma coba kau kasih uang ke kantin belanja ini, berapa uang kembalinya, bener nggak? Gitu kan? Itu juga salah satu cara bagaimana assessment dilakukan. Kelihatannya sederhana Bapak Ibu ya. Ya memang sederhana sih. Sehari-hari. Ya. Minta maaf, kemarin saya ngecek anak kelas 7 matematika, saya bingung semesta. Kenapa saya katakan bingung semesta? Ya, mungkin karena produk komplit ya. Menghitung rata-rata. Padahal cuma dua item angka. Menghitung rata-rata. Ya. Satu latihan hasilnya itu 65. Yang satunya 65,5. Totalnya berapa? 13,5. Ya. Saya minta rata-ratanya. Satu kelas nggak bisa. Tahu nggak rata-rata? Nggak tahu. Kalau dua angka ini ditambahkan bagi 2, tahu nggak? Oh bisa ya? Kayaknya ya Bapak Ibu. Tapi begitu pakai desimal satu angka, satu kelas nggak bisa. Untung bukan saya guru matematikanya. Kalau saya guru matematikanya pakai garis itu dulu ya Bapak Ibu. Itu dulu. Ya, saya selalu katakan, kalau sekarang mungkin teriak nyaring pun saya udah enggak, karena saya mencoba untuk merubah menyesuaikan dengan zamannya, dengan waktunya. Jadi waktunya sekarang anak tidak boleh seperti itu. Kemudian berbasis IT juga kita udah coba. Ya. Jadi menyesuaikan kodrat alam dan waktunya itu penting.
Anak sekarang hidup di zaman 4.0 untuk revolusi industri, 5.0 untuk revolusi sosialnya, 2.0 untuk revolusi pendidikannya. Silakan Bapak Ibu coba cermati bagaimana seharusnya di kelas. Oke, saya lanjut. Ini tidak menyalahkan guru matematika Bapak Bu, cuman mungkin Bapak Ibu mulai assessment awalnya itu minimal yang sederhana seperti ini, supaya kita tahu anak ini kira-kira udah bisa belum operasi yang lebih berat dari ini. Kalau belum, jangan paksakan, tetap pada posisi mereka berada sekarang. Iya. Sama seperti saya di kelas, anak-anak greeting itu pandai semua. Wah, sombong semua. Hello man, good morning, how are you man? It's okay. Tapi begitu saya mau lanjut ke akad, saya ini udah 4 kali pertemuan loh. Anak tidak bisa baca jam. Jarum panjang di mana, jarum pendek di mana, tak tahu Bapak Ibu. Apakah saya akan lanjut? Enggak, saya nggak bisa. Makanya tiap hari saya bawa jam rusak yang warna pink itu. Anak tak bisa. Mungkin karena mereka hidup di zaman digital kali ya. Oke, saya maklumi karena hidup di zaman digital. Saya tulis yang pakai angka, number saja. Now, read, spell. Oh juga. Saya tanya, kamu di SD udah bahasa Inggris? Guru tadi lompat-lompat nih. Jawabannya menyalahkan guru di SD, lompat. Ya udah deh, kalau guru lompat-lompat, kamu ngapain? Jongkok-jongkok ya? Ya. 1001 macam alasan tapi gampang. Kita coba menggali hal itu. Oke. Jadi mungkin perlu ya referensi untuk kita. Oh, anak saya ada di posisi mana? Apakah saya sudah bisa lanjut atau tidak? Jadi sekarang itu mengajar jangan cuma mikir bahwa materi saya harus selesai sampai ini. Materi esensial yang saya punya begini, enggak. Kita lihat anak kita udah mampu belum? Kalau belum, biarin aja seminggu, 2 minggu, 3 minggu, itu aja. It's okay, sampai mereka bisa. Itulah mastery learning. Ya. Jangan kita merasa, aku ini kan merencanakannya 2 kali pertemuan, udah aku lanjut aja. No, Bapak Ibu. Ini yang membuat pendidikan kita gagal. Dan itu pernah saya lakukan. Ya, saya belajar dari pengalaman itu yang saya merasakan bahwa saya jadi pendosa. Jadi guru pantasan katanya susah masuk surga. Supir yang cepat masuk surga, gitu kan? Karena kalau dia berbuat kencang modelnya banyak yang berdoa kan? Dia kan datang mati kalau guru. Ada. Jadi guru. Yang sedih Bapak Ibu. Guru tetap yang mulia kan? Oke. Saya lanjut. Ini hubungannya kemana? Ke pembelajaran dengan paradigma baru. Saya nggak tahu apa arti kata paradigma, mungkin guru bahasa Inggris yang bisa menjelaskan, kan? Paradigma sering digunakan orang-orang, saya cuma pinjam istilahnya. Apa sih paradigma itu? Pinjam dari bahasa mana sih, gitu kan? Tapi dia Sanskerta kali ya, bukan asli bahasa Indonesia. Gimana? Kok bisa? Ini? Bahasa Indonesia. Ya, paradigma. Dogma itu kan hukum ya. Ya, dogma hukum ya kalau bahasa PKN. Ya, paradigma. Ya, Iya. Jadi paradigma baru ketentuan yang belum diberlakukan, baru coba. Ya. Untuk anak kok coba gitu. Oke, karena yang begini, pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu, tujuan pendidikan nasional erat hubungannya dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa saya nggak tahu ya? Saya cuma kutip bahasa dari para ahli menggunakan kata terdiferensiasi. Kenapa dia nggak menggunakan kata berbeda? Kan lebih enak kalau saya memahaminya. Karena different dalam bahasa Inggris artinya berbeda. Tapi ya para ahli itu suka gunakan bahasa Inggris yang di Indonesia. Ya. Menurut pengalaman Bapak Ibu, pembelajaran terdiferensiasi itu yang bagaimana ya? Kira-kira ada yang bisa sharing? Ya. Pembelajaran terdiferensiasi ada yang mau sharing? Silakan Bapak Ibu.
Ada yang pernah dengar? Kemarin kalau nggak salah kita waktu pertemuan dengan yayasan ada ya? Pembelajaran berdiferensiasi. Pak Sunyin ada yang jelaskan kira-kira di mana sih teknisnya, menyampaikannya, mungkin bisa disimulasikan atau apa? Ya. Ada yang bisa share? Maksudnya pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana? Rekamannya gimana, Bu Icin? Oke. Ya, kira-kira. Ada yang mau sharing? Mungkin Pak Yuda bisa sharing pembelajaran berdiferensiasi karena setahu saya SMK TK itu udah 2 tahun ya, SMK 2. Dan mereka sudah pasti berdiferensiasi gitu. Ya, Pak Kevin mungkin masih ingat kemarin kata-kata Pak Sunyin? Karena ini saya ingat karena saya tanyakan kemarin. Karena ada yang miss menurut saya kemarin. Ya. Berdiferensiasi. Ya. Sesuai kemampuan. Iya, berbeda sesuai kemampuan. Ya, kita tangkap seperti itu. Lalu ketika kita masuk di kelas dengan 32 anak, bagaimana Bapak Ibu mengakomodir kata berbeda itu? Kira-kira? Ini yang kemarin saya jadi dilema Bapak Ibu. Ya. Walaupun kita melaksanakan, tapi kita masih belum bisa. Bagaimana sih spesifikasi pembelajarannya yang berdiferensiasi itu? Ada? Ada yang bisa? Silakan Bapak Ibu sharing, yang kita sharing. Bu Winnie mungkin menurut pengalaman Bu Winnie kira-kira pembelajaran berdiferensiasi itu kira-kira di kelas saya gimana ya? Pernah nggak memperkirakan di kelasku ini ada 32 siswa dengan 32 isi kepala kan gitu? Otomatis isi kepalanya beda-beda kan? Bagaimana? Kan ini caranya diferensiasi berbeda ya. Bagaimana yang berbeda itu kan kita mendidik itu memenuhi kebutuhan setiap siswa itu. Bagaimana kita bisa memprediksi itu dan bisa melakukan tugas pendidikan yang kita emban? Bisa mengakomodir yang berbeda itu sehingga semua merasa nyaman kan gitu. Karena tujuannya membawa keselamatan dan kebahagiaan. Ibu lihat sekali doanya. harapan bahwa tugas pendidikan itu luar biasa gitu. Tugas mamanya kan gitu kan. Iya, karena memang tidak ada pendidikan untuk mama, pendidikan untuk jadi bapak. Orang tua nggak ada pendidikannya. Itu apa? Laduni kalau istilah ininya ya, belajar sesuai dengan waktunya. Ya. Oke, ada kira-kira yang menarik? Bu Anissa, pembelajaran berdiferensiasi. Ini kemarin baca nggak nih sih? Aduh, saya jadi bingung juga ini. Harusnya kemarin saya mencoba, materi saya ini cukup interaktif karena saya coba akan sibuk yang kemarin udah disibuk oleh Pak Sindi, oleh pengawas kita. Oke, Bapak Ibu, perlu saya bahas? Saya lewatkan saja. Pembelajaran paradigma baru, pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira paham nggak sih Bapak Ibu? Oke, paham, tapi tidak bisa jelaskan. Ya biasa jawaban siswa juga. Saya ngerti nih, tapi saya nggak bisa. Sama juga nggak bisa. Gitu. Saya nggak penting kamu nggak bisanya, dan saya penting kamu ngertinya. Berarti selesai dong. Ya udah lewat. Itu ulangan dan kerja baru. Ini masalah kita ya. Oke. Jadi saya lanjut dulu, berarti baru ya. Oke, saya buka ininya. Saya ingin sampaikan pembelajaran berdiferensiasi maksudnya Bapak Ibu. Ketika kita menyampaikan pembelajaran itu kenapa di awal ada assessment? Ya, assessment itu baik yang kognitif maupun non kognitif. Kita tidak perlu memikirkan assessment kognitif dan non kognitif itu terlalu berat. Harus ada survei ini, harus ada angket ini juga segala macam. Dulu maksud sebenarnya tidak pertama. Guru BK saya tugasi membuat hal itu karena kita perlu rekamnya. Jadi ada gaya belajar siswa bagaimana, minatnya bagaimana, hubungan sosialnya bagaimana. Kan profil belajar siswa itu harus ada terekam secara
administrasi dan seterusnya, supaya ketika ada permasalahan bisa diselesaikan. Nah, kita guru mata pelajaran bagaimana? Kita melakukan asesmen di awal pembelajaran dengan kita bertanya, udah siap belajar hari ini? Apakah kamu bahagia? Tadi ngapain aja? Ya, punya uang nggak? Kan begitu. Begitu kita bertanya hal itu, bahagia? Tadi ngapain aja? Ya, punya uang nggak? Kan begitu. Begitu kita bertanya hal itu, kira-kira ada nggak feedback dari anak? Ada nggak? Pasti ada dong yang akan curhat, akan cerita ini. Ada yang bilang aku kena marah dan sebagainya. Ketika dia cerita dia kena marah mau berangkat sekolah, kira-kira bapak ibu udah bisa belum kasih pelajaran saat itu? Belum bisa kan? Ya, itu terkait dengan minat mereka, kondisi mereka saat kita masuk ke pembelajaran. Berikutnya, bagaimana membedakan antara anak yang ini dan seterusnya? Karena dalam pembelajaran itu bagaimana gaya belajar siswa itu ada yang auditory, berarti yang mengandalkan telinga, dan biasanya anak yang mengandalkan telinga ketika belajar dia akan menoleh ke kiri. Kata orang ahli sih yang saya baca. Kalau orang ketika kita omongin ya itu auditory ya. Saya nggak tahu apa bedanya telinga kanan dengan telinga kiri, Guru IPA yang bisa menjelaskan. Karena hidung kiri dengan hidung kanan juga berbeda ya, fungsinya telinga juga beda. Cuman yang saya baca bilangnya begitu. Ya. Yang auditory umumnya dia akan pasang telinga pasti miringkan kalau kita ngomong. Dia nggak noleh kita. Tuh, ciri-ciri yang katanya kasat mata, tapi yang lain saya nggak tahu lah. Kemudian bagaimana yang visual? Yang visual biasanya anak kita tunjukin sesuatu, dia mulai mengkerut jidatnya. Ya, itu kode fisik dari awal. Biasanya anak kalau udah mengkerut jidatnya, dia rasa irfanya tinggi, berarti dia udah punya problem dengan visualnya, sertiknya. Ya. Kemudian ada yang kinestetik. Pernah Bapak Ibu menemukan anak yang tidak bisa diam duduk? Sebenarnya harus dihargai. Kinestetik. Dia hanya akan menyerap informasi ketika tubuhnya melakukan. Dan biasanya anak yang seperti itu cuek bebek sama gurunya. Karena saya punya anak yang kinestetik. Anak saya tidak pernah bisa belajar sama saya. Ada anak lain datang ke rumah saya les, dia mondar mandir, buang sandal orang, kayak ngambil pen orang, tapi mondar mandir. Begitu saya selesai ngajar anak orang, dia datang ke saya, "Ma, tadi mama ngajarnya gini-gini." Kapan dia belajarnya? Saya bingung. Ya. Rupanya sambil dia mondar mandir sambil gangguin orang, dia menjawab informasi. Bahkan saya juga pernah punya siswa sampai sekarang saya masih ingat bukti Pak Kurniadinya, namanya Cunjan, kelas 9A, banyak Pak Ahmad, mungkin yang kakak sakit ya, Cunjan, pakai kacamata ingat Pak, rambutnya agak anak itu setiap kali saya panggil maju ke depan, apakah itu bentuknya harus bercerita, harus dialog, dia akan lari di tempat. Dia tidak akan bisa bicara, tidak akan bisa presentasi dengan posisi berdiri resmi, elegan, nggak bisa. Dia jalan di tempat, bahkan kadang kayak orang jogging sambil ngomong. Mengganggu nggak? Sebenarnya mengganggu sih. Tapi kalau cuma itu caranya supaya bisa, why not? Oke. Saya perhatikan nih, di kelas ini, di kelas 9, terutama 9B, banyak anak yang kinestetik. Bukan, 7B juga ya. 7B juga. Bukan mereka nggak bisa, tapi rata-rata memang suka jalan-jalan. Kayak bola beto. Apakah kita akan marah? Kalau dulu boleh, kalau sekarang jangan. Cuma perlu diakomodir. Kita ditanya kenapa masalah. Kristian. Oh ya, Kristian. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang dari saya. Nah, walaupun mungkin kita tidak terlalu ahli untuk melakukan hal itu sebabnya kita tidak perlu psikolog di sini. Tapi paling tidak ketika kita berada di kelas kita sudah bisa tahu, oh anak ini auditory, anak ini visual, ini
pembelajaran kita. Kita harus mengakomodir semua itu. Artinya ketika proses pembelajaran, Bapak Ibu ada ceramah? Ada, berarti yang auditori dengar ya, gitu kan? Bapak Ibu biasa nampilkan gambar atau video atau apa gitu? Ada visual, ada dong? Ada? Iya. Bapak Ibu selasa panggil siswa kerjakan apa atau begini? Kinestetik ada dong? Ada. Kemudian ketika ada tugas atau apa, kira-kira semua terakomodir nggak? Masing-masing siswa harusnya bisa. Bagaimana caranya? Ketika siswa memahami satu materi kita, kemudian dia menyampaikan dengan bahasa tulis, silakan. Dengan dia mau ngomong presentasi, silakan. Dengan dia menggambar, silakan. Dengan dia melakukan stand up atau pantomim atau apa, silakan. Jadi jangan pernah batasi ketika anak merespon pembelajaran kita dengan satu cara. Itu yang perlu diingat. Berdiferensiasi seperti itu. Itu sih pemahaman saya. Cuman referensi yang banyak saya baca seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa lebih banyak lah memahami metode referensi itu. Kemudian berikutnya tadi kita bicara disiplin. Semua tahu disiplin. Katanya disiplin itu berasal dari kata disipo yang berarti pengikut. Jadi kalau disiplin itu orang yang wajib mengikut. Apa yang diikuti? Peraturan. Kalau tidak ikut apa? Punishment, hukuman. Karena tadi peraturan kan satu bicara dengan hukuman. Nah, permasalahannya sekarang katanya seseorang itu untuk bisa ikut, bisa follow, harus tahu alasan mengapa ikut. Yang harus kita sadarkan siswa kita adalah dia paham mengapa dia harus mengikuti, mengapa dia harus disiplin. Aturan ini alasannya apa sih? Gitu kan? Seringkali siswa protes. Pernah dengar Bapak Ibu? Siswa kita protes terkait peraturan. Menurut mereka peraturannya udah bagus, yang menjalankan, yang kena imbasnya kok cuma siswa. Tadi pagi saya barusan baca ada yang viral TikTok, yang jaga pagar itu siswa. Ada guru terlambat kunciin. Gurunya tidak bisa masuk lokasi sekolah. Yang tiket padahal siswa. Itu kontroversi sebenarnya. Tetapi menurut saya itu peraturan itu semua yang ada di dalam. Tapi apa yang terjadi di sekolah kita, di kelas kita kadang-kadang, apa yang terjadi? Peraturan hanya untuk siswa. Itu yang perlu kita perbaiki sekarang Bapak Ibu. Peraturan hanya untuk siswa. Keliru? Rasanya keliru. Bagaimana memperbaikinya? Ayo bersama-sama mau membuka diri. Bersama-sama membuka diri bahwa peraturan itu dibuat, kesepakatan itu dibuat harusnya. Kemarin saya juga bersampaikan kepada Pak Muhammad ketika akan membuat tatib, kenapa kita nggak mengundang komite selalu perwakilan orang tua, kemudian siswa juga ada perwakilannya, guru juga ada. Cuma jawaban Pak Muhammad kemarin kelamaan. Kita udah biasa kerja instan, nunggu lama-lama akhirnya nanti nggak selesai, akhirnya itu ada terjadi kelamaan. Apa yang terjadi? Peraturan hanya untuk siswa, karena hukuman hanya untuk siswa. Ketika guru tidak pakai sepuk, tenang-tenang saja. Si anak satu panggil, kita ngomong ceramah 2 jam. Ini kan apa ya? Dilematik. Biasanya yang lain Begitu, yang marah kan yang lain, tanganin guru TK, ini guru TK curhat. saya kemarin yang juga join Ya. kepada hasil kan lain. Nah, yang nanganin lain. Gak apa-apa Bu. Ya. Anggap saja amal dari akhir. Yang jariah dari mana nggak tahu. Oke. Kemudian berikutnya, kenapa sih mengikuti ketika kita disiplin terkait aturan itu katanya adalah ada hubungannya dengan motivasi, dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu yang akhirnya ada eksistensi diri kan gitu ya.
Aku ini seperti apa, aku ini bagaimana, ingin dihargai. Nah, untuk motivasi itu ada motivasi intrinsik, ya, yang diharapkan, bukannya ekstrinsik. Kita lihat Bapak Ibu. Wah, pada makan ya? Gak apa-apa, sampai makan daripada sakit makan. Oke, kalau saya kebetulan tadi pagi udah sarapan. Udah sarapan biasanya jam 4 saya masih tahan. Kalau nggak sarapan saya jam 10 udah pingsan. Nah, saya nggak bisa minta Bapak Ibu untuk menjawab ini, tapi paling tidak, ya, tidak bisa masuk di ininya. Saya ingin bertanya, apakah motivasi intrinsik itu dan apa contohnya yang dapat Ibu amati yang terjadi di kelas Bapak Ibu? Motivasi intrinsik. Ingat tadi bahwa dalam pembelajaran kita motivasi itu yang sebaiknya adalah yang intrinsik, bukan yang ekstrinsik. Kira-kira contoh yang intrinsik itu yang bagaimana? Ya, dari diri sendiri. Kira-kira contohnya yang dari diri sendiri, sepanjang pengamatan Bapak Ibu di kelas itu siswa sadar sendiri, ya kan? Termotivasi sendiri, kira-kira ada nggak contohnya? Mungkin Bu Niken, karena video kan banyak penggemarnya, karena outdoor, ya. Jadi kira-kira motivasinya yang datang dari diri siswa itu sendiri, kira-kira apa? Bukan karena Ibu suruh, bukan karena takut dihukum, gitu kan? Hah? Kira-kira apa, Bu? Pernah ngamatin nggak? Karena mereka senang, ya. Jadi menyenangkan. Karena senangnya karena berada di luar kelas. Karena bermain, iya. Jadi intinya motivasi intrinsik itu erat hubungannya dengan senang, dan untuk senang itu bermain. Itu sebabnya taman siswa itu katanya, ya, belajar sebenarnya di mana saja dan kapan saja, dan belajar yang paling mudah adalah dengan bermain. Bagaimana dengan mata pelajaran yang lain? Kira-kira bisa mengakomodir itu? Menyediakan kelasnya dengan kebahagiaan, kesenangan, permainan? Ada yang sudah mencoba, Bapak Ibu? Hah? Belum. Cobalah Bapak Ibu rancang permainannya. Boleh yang pakai berbasis IT, boleh yang manual. Anak-anak main ular tangga aja senang loh Bapak Ibu. Ya, saya coba eksperimen ya. Di kelas saya menggunakan ular tangga, tapi pelajaran bahasa Inggris ular tangga. Wih, serunya mereka, apalagi ada kompetisi, kan? Begitu lempar dadu, terus balik lagi turun, semangat. Aku harus bisa 10 kalimat gitu. Padahal cuma perintahnya buat kalimat doang, tapi karena permainan dia ingin jadi juara, jadi anak itu lebih senang kalau ada permainan itu karena kompetisi. Karena merasa eksistensinya itu akan meningkat. Aku nih dihargai, aku nih hebat kalau aku menang. Ya, itu manusiawi sih. Nah, bagaimana kita menyediakan fasilitas itu untuk siswa, itu yang perlu kita pikirkan. Sebenarnya semua pelajaran bisa. Dan kalau nggak salah yang pakai PowerPoint pun ada. Yang sederhana. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan yang berbasis IT sebenarnya bisa. Ya, mungkin salah satunya dengan wall. Bahkan dengan PowerPoint yang diintegrasikan dengan PowerPoint, integrasikan mungkin dengan Padlet atau apa, sebenarnya bisa mengakomodir Bapak Ibu. Jadi sekarang banyak sekali fasilitasnya. Oke, kita lanjut. Sambil lalu karena saya perlu waktu bilang. Berikutnya, ya, menurut Bapak Ibu, motivasi yang datang dari luar diri seseorang biasanya cukup berpengaruh dan bertahan lama. Benar atau salah? Ya. Motivasi yang datang dari luar diri seseorang itu biasanya cukup berpengaruh dan bertahan lama. Benar atau salah? Salah. Karena kalau datang dari luar pasti ada embel-embelnya dong. Nggak lagi disuruh, nggak bakalan, kan begitu ya. Jadi tidak tahan lama. Pengaruhnya bagaimana? Ya saat itu saja. Jadi yang perlu kita upayakan adalah bagaimana motivasi itu muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Bagaimana supaya itu bisa muncul? Carilah ilmunya. Gitu.
Oke, saya lanjut. Kata disiplin tadi adalah mengikut. Ya. Jadi asal follow aja, kalau nggak ada alasan nanti kita ada unfollow, ya kan? Tapi kalau anak-anak bicara ID lah unfollow itu bang biasa, ya. Oke, disiplin tadi dihubungkan dengan peraturan, dan peraturan itu kalau dulu identik dengan hukuman dulu. Sekarang disiplin itu diupayakan hukuman adalah langkah terakhir, Bapak Ibu. Ya, diupayakan tidak ada hukuman. Yang ada apa? Komunikasi. Jadi harus dikomunikasikan. Seperti yang tadi dicontohkan oleh kepala sekolah, ketika siswa melakukan kesalahan, yang ada dilakukan adalah bagaimana mediasinya, menyampaikan ini kesadaran mereka sendiri, bagaimana seharusnya menyelesaikan permasalahan. Oke. Jadi hukum ini sebenarnya sudah tidak dibenarkan, Bapak Ibu. Apalagi sampai harus memanggil siswa di depan, diomongin kalau salah ini, salah itu udah masuk perundungan. Ya, udah masuk perundungan. Kalau anaknya pandai dia laporkan Komnas HAM gitu ya. Wah, bahaya kita. Kenapa? Mempermalukan itu adalah satu kesalahan di sisi undang-undang. Kalau mereka tidak terima. Cuman ya sebatas kita ada dasar hukumnya, peraturan yang ada di sekolah, kita bisa. Jadi jangan terlalu takut juga. Oke, berikutnya. Ya. Tadi kita bahas motivasi itu dorongan yang timbul, baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, ini saya kutip dari ahlinya. Ya. Katanya 3 motivasi perilaku manusia itu, yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang disiplin, orang ikut aturan cuma karena takut dihukum, takut tak nyaman. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua itu bicara tentang imbalan atau penghargaan, yaitu reward. Itu kenapa kemarin disampaikan reward itu sebenarnya sesuatu yang keliru kalau hubungannya sama motivasi. Kemarin saya waktu ada pertemuan dengan instruktur itu beberapa kali saya tanyakan ini, kenapa nggak boleh? Memang selama ini kita itulah sebabnya sekarang katanya tidak ada ranking, karena ranking itu termasuk dalam reward. Karena ketika anak itu tidak dapat reward, dia down. Dan itu pernah kita alami ya Bu Dantia. Siswa kita yang biasanya ranking begitu, tidak, lihat mukanya seminggu kayaknya tidak, kita pun merasa sedih. Ya, kita yang lihat, apalagi dia ngerasain gitu kan, kok kayaknya down banget, karena dia selalu berada posisi pada peringkat yang bagus. Oke, kemudian motivasi yang ketiga, ini yang sebenarnya yang harus kita perhitungkan adalah bahwa perilaku itu terjadi karena mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bagaimana motivasi yang muncul dari diri sendiri itu sebenarnya adalah dia menghargai dirinya. Ya, dia menghargai dirinya. Itu kemarin sempat saya lakukan bersama Bu Dati ketika Chris Joy coba-coba turun naik tangga selasar di lantai 2. Saya tanya, bilang, ngapain ke sana? Mau cobain dulu, berapa menit? Nggak sampai 2 menit. Terus turun lagi, terus naik lagi, coba-coba. Terus bagaimana kalau profesor? Saya mati dong Bu. Nyawaku berharga nggak? Berharga. Terus kira-kira besok mau lagi nggak? Enggak, saya takut mati. Berarti nyawanya berharga dong. Artinya ketika dia tahu bahwa kondisi itu keliru dan dia tahu bahwa saya seharusnya melakukan ini, ya, itulah seharusnya yang kita sampaikan. Kita nggak perlu, kamu mau coba ya, mungkin aja dari sana dia tahu rasanya. Wah, pasti namanya. Kadang-kadang kan kalau udah kesel, biasanya guru sering gitu ya, daripada kau ini. Seperti tadi ada siswa yang saya heran setiap kali saya masuk kelas, ada satu kegiatan yang mereka harus lakukan, mereka nanya sama saya. Nen, kalau salah gimana? Karena terlalu sering bertanya kalau salah gimana, tadi saya jawabnya apa Bapak Ibu? Saya lempar dari lantai 3.
membantu. Yang penting kamu lakukan dulu, kan gitu. Urusan hasilnya bagaimana? Ya lihat nantilah. Sama seperti kita belajar ini, tidak ada yang harus mengatakan anak tidak bisa. Yang ada adalah anak belum bisa. Karena frekuensi pembelajaran kemampuan anak masing-masing berbeda. Ya, ada yang satu kali kita jelaskan sudah bisa, ada yang harus 2 kali kita jelaskan baru bisa, ada yang 10 kali baru bisa. Artinya durasi untuk mereka paham berbeda. Itu sebabnya kenapa kurikulum Merdeka melakukan tingkatan itu pakai fase. Ya. Jadi artinya capaian pembelajaran kita di SMP itu kan 3 tahun durasinya. Ya, nggak apa-apa misalnya di kelas 7 ini dia cuma baru sampai 1 capaian aja. Nanti kelas 2 masih capaian itu, kelas 3 capaian itu. Sudah, ya kemampuannya di situ gitu. Lalu kita paksakan, berarti kita tidak memanusiakan manusia dong. Zalim dong kita, jangan banget tuh ya. Ya, itu yang saya katakan, saya sering merasa jadi pendosa. Saya selalu mengukur bahwa si A bisa ini, kenapa si B enggak? Dan kemarin ada siswa yang sempat mengadukan perasaannya pada saya. Kenapa sedih gitu kan? Saya joker deh. Masa saya dibanding-bandingkan dengan si A? Yang nggak bisa dong, dia laki-laki, saya perempuan. Dia pandai, saya nggak pandai. Kata gue manusia itu kan unik. Saya dengan kelebihan saya, dia dengan kelebihannya. Ya kamu kenapa nggak sampaikan dengan guru? Nggak berani. Sekarang yang perlu kita motivasi siswa berani menyampaikan apa yang dia pikirkan. Dan kita cuma perlu ingatkan bahasa mereka. Jadi kemasan bahasa ketika mereka menyampaikan keresahan mereka itu yang perlu kita ajarkan, ya, yang perlu kita lakukan. Jadi mereka berani menyampaikan keluhan, protes dan sebagainya, it's okay. Jangan pernah merasa kalau ada siswa mengkritik kita bahwa kita ini benar-benar down, no. Justru ketika ada siswa mengkritik kita ini hebat. Kenapa? Ada yang memperhatikan. Itulah. Kalau mereka diam aja mereka tidak tahu kita ngapain aja. Ini ada siswa yang sampai hafal. Bahkan kemarin dengan nilai, ya, dengan angka, padahal sebenarnya bukan itu sih proses pendidikan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Sekarang dari permasalahan yang disampaikan Bapak Kepala tadi, kira-kira restitusi ya? Ketika hasil akhir anak mengganti, menurut pemahaman Bapak Ibu. Ya tadi kan katanya papan mandinya pecah. Anak itu udah nyampaikan, terus diajak ngobrol, oke, prosesnya oke. Hasil akhirnya kira-kira restitusi nggak? Kalau mengganti, menurut Bapak Ibu? Hah? Kalau dari konteks ini bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Ya, kira-kira kalau dari konteks ini, ketika hasil akhir mengganti, restitusi nggak? Bukan restitusi. Tapi proses sudah ada negosiasi, ada tanya jawab, ada anak itu merasa bersalah dan dia sendiri yang akan ini, kan? Cuman hasil akhir mengganti, ya karena itu menyangkut sarana dan prasarana, karena ada aturannya. Ya, kalau bicara the rule, aturan, ya kadang-kadang kita juga terpaksa dan dipaksakan. Saya sering katakan itu, istilah itu terpaksa dan dipaksakan itu memang luar biasa, banjir sekali. Kemudian berikutnya, ketika ada satu kekeliruan proses pembelajaran, katanya tujuannya adalah memperbaiki hubungan. Saya yakin Bapak Ibu ketika habis marah dengan siswa, ya pernah nggak minta maaf? Mau minta maaf ke siswa? Kalau merasa melakukan kesalahan itu tak salah ngomong atau salah konsep atau apa, pernah minta maaf Bapak Ibu? Saya sangat berharap Bapak Ibu, ya, berbesar hatilah untuk meminta maaf, karena kita juga manusia, ya.
Jadi saya selalu katakan ke siswa saya, benar dong kata ahli. Jadi kata tolong, kata maaf, terima kasih, 3T itu benar-benar luar biasa. Ya. Jadi kita sebagai guru harusnya ingat itu. Kemudian berikutnya, restitusi itu tawaran bukan paksaan. Kalau peraturan tadi kan paksain, gitu ya. Kalau restitusi itu tawaran. Karena tadi ada kolaborasi, tentu satu pihak dengan pihak yang lain menawarkan. Kemudian berupa tuntunan yang tujuannya adalah melihat pada potensi dirinya. Jadi ada kesepakatan untuk restitusi itu siswa melihat potensi dirinya, bukan mengukur dari orang lain. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, nanti Bapak Ibu, saya sangat berharap Bapak Ibu tahu sih apa sih kebutuhan dasar manusia itu, karena itu dasar kita untuk menentukan pelayanan pada siswa kita. Kemudian restitusi itu cirinya salah satunya lagi adalah fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kalau tindakan mungkin lebih hukuman ya, kalau karakter itu kan intrinsik tadi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Ingat bahwa restitusi itu solusi, ya. Jadi lebih ke solusinya bagaimana. Tidak perlu telusuri siapa yang salah, siapa yang benar. Karena kalau kita telusuri, setiap siswa merasa dia benar. Ya kan, harus ada hubungan sama kita dong. Ini salah karena menyebabkan pertanyaan. Yang kedua salah kenapa? Dibalik. Kan begitu. Sama-sama salah dong. Sama-sama benar. Jadi itu bukan seperti itu restitusi. Artinya yang kita lakukan, yang tadi berantem bagaimana supaya tidak berantem. Solusinya seperti itu. Bukan mencari seperti yang mulai tadi yang disalahkan. Mulai tadi yang mengukur duluan. Bukan begitu. Kalau dulu seperti itu ya, menyelesaikan masalah, mendingan mencari masalah baru, kan? Menggali-gali kan, cari masalah baru. Seharusnya, oh ini berantem, kejadiannya di sini udah. Sekarang solusinya bagaimana? Itu yang harus dibicarakan. Oke, kemudian saya lanjut lagi. Ini segitiga restitusi, nanti Bapak Ibu bisa cermati ya di Google bisa. Ya, ada 3 tindakan yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Jadi kita benar-benar sudah mengidentifikasi ya salahnya apa, ya. Kemudian berikutnya validasi tindakan yang salah. Udah tahu salah itu salahnya kenapa, kan begitu. Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan. Maksudnya menanyakan keyakinan di sini adalah Bapak Ibu, kamu tadi udah tahu ini salah, kan? Salahnya itu karena apa sih? Kan itu udah tahu. Jadi kamu yakin bahwa apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu udah benar belum? Jadi solusi kita itu sudah ada. Siswa itu menemukan sendiri. Jadi sebenarnya apa ya? Kayak kalau ke dokter cuma ngasih saran supaya sembuh, Bapak Ibu lakukan ini. Kalau mau sembuh gimana Bapak Ibu? Kan gitu, harus dirinya sendiri dong. Ya, kalau nggak dilakukan gimana? Sembuh nggak? Artinya sugesti kita sendiri mas. Jadi siswa kita juga sebenarnya gitu. Jadi kayak dokter katanya. Itulah sebabnya guru adalah tenaga profesional. Jadi siswa itu pesakitan kita ini adalah guru, adalah dokternya. Jadi kenapa ada assessment diagnostik? Itu kan dokter biasanya baru masuk kita tanya sakit apa Bu? Yang mana sakit Bu? Itu diagnostik ya. Sama guru juga masuk kelas. Udah siap belajar belum? Tadi tidurnya nyenyak nggak? Ini kali hari ini baca itu diagnosis ya. Jadi sama teman-teman, prosesnya sama. Cuma mungkin karena konteksnya beda, caranya itu dengan yang cara yang berbeda. Oke, kita lanjut. Berikutnya apa sih tadi yang menstabilkan identitas? Nih, Bapak Ibu sering-seringlah bicara ke anak. Kalau anak merasa bersalah, kau nih udah salah nih. Itu katanya udah nggak boleh lagi. Itu penjat gitu. Jadi kita harus ngomong ke anak apa? Biasa, salah itu biasa. Manusia semua bersalah, ya. Ya, nggak cuma kamu, saya juga pernah salah. Yang perlu dilakukan apa? Dan nggak salah lagi. Jadi sekarang dulu semuanya harus ngomong
lemah lembut. Dan omongannya lemah lembut itu pesannya juga halus. Jangan lemah lembut tapi pesannya tajam. Kalau saya suaranya nyaring, sehingga pesannya yang lemah lembut pun dianggap jahat, luar biasa. Oke, kemudian berikutnya setelah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Ya, begitu kita memvalidasi kebutuhan, kita harus tahu apa yang ingin dipenuhinya. Kadang-kadang siswa begini loh Bapak Ibu, tidak pakai sepatu. Ya, kita kan nggak mau tahu dia nggak pakai sepatu kenapa? Covid bersalah pakai sepatu, tes kan kita. Padahal harusnya validasi dulu, kenapa nggak pakai sepatu? Apakah sepatunya sobek, atau sepatunya ketenangannya hilang, atau basah, atau apa? Itulah validasi. Artinya kita benar-benar cross check ada alasan. Dan ketika siswa memberi alasan, apa yang paling penting? Kita tahu bahwa alasan yang dikemukakan itu logis, kemudian alasan itu adalah sesuatu yang benar. Jangan sampai karena siswa boleh memberikan alasan, kita terima saja mentah-mentah. Akhirnya apa? Wah, gampang itu gampang bohong. Ada loh siswa yang bicara begitu, tenang banget. Mana dia tahu? Mana dia tradisi? Kemarin kita siswa yang saya bukunya ditaruh di laci meja, saya suruh kawannya pindahkan. Begitu dia besoknya datang, dia kan nggak bawa buku ya, karena dia merasa di mejanya pasti bukunya. Dia bingung kenapa dia cari. Terus kawannya bilang, karena aku berani yang dulu. Maju mundur mau dari sana. Terus begitu datang, men boleh bicara nggak? Emang ada apa? Lu kenapa sih pindahkan ke sini? Emang saya nggak pindahkan ke kamu? Men katanya, coba tanya dia ngomong. Enggak ada men yang pindahkan, men cuma nyuruh, yang pindahkan saya, kata bukan. Salam dulu dong. Salam dulu dong. Enggak saya yang pindah, saya cuma nyuruh, yang pindahkan orang lain. Di mana pindahnya saya juga nggak tahu. Klarifikasi dengan orang lain. Yang saya perlu tahu kenapa kamu pindahkan ke kamu? Kan begitu. Berapa yang saya nggak ada tas, kenapa nggak punya tas? Kan begitu. Nggak ada uang, oh begitu. Emangnya di rumah bapak kerja apa sih? Kita bicara. Ternyata setelah ditelusuri bukan tidak punya tas. Jawabannya apa? Malas. Nah ketika dia bilang seperti itu, oke, untuk kedepannya saya nggak mau dilanjutkan atau buku. Jadi kamu harus pulang pergi bawa buku. Kalau kamu merasa itu berat, kamu siapkan besok belajar apa? Kamu downloadkan dalam satu buku, kamu materi juga buat ringkasan. Selesai masalah. Oke. Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan. Nah untuk menanyakan keyakinan ini sangat penting ya Bapak Ibu, kita mencoba mengklarifikasi keyakinan seperti apa sih yang dimiliki oleh siswa kita, terutama wali kelas ya. Wali kelas itu saya sangat berharap dia punya keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kita lihat bagaimana proses membuat keyakinan kelas nanti Bapak Ibu. Oke, kalau mau modulnya nanti bisa lihat di PFM. Ya, untuk menentukan apa yang akan kita lakukan dalam menetapkan proses restitusi, ya mungkin kita perlu banyak pertanyaan. Ya, apa yang ingin dilakukan supaya bisa lebih baik? Ya, terus ingin jadi seperti apa diantaranya, kegiatan apa yang akan kamu lakukan dan seterusnya. Ini nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Supaya nanti saya berharap di kelas masing-masing dengan keyakinan kelasnya, dan itu nanti hubungannya di setiap kelas itu akan ada perbedaan, baik itu keyakinan kelas, kemudian kelas menyenangkannya juga berbeda konsepnya. Dan jangan fokus ketika membuat kelas menyenangkan hanya pada dekorasi Bapak Ibu. Jadi tolong tampilkan kondisi kelasnya itu menyenangkan dari sudut mana dulu. Apakah prosesnya, apakah tata letak di dalam ruangannya, atau kemudahan akses mereka belajar. Jadi tentukan dulu, kelas saya ini senangnya untuk apa? Tanyakan ke siswa, mereka lebih senang yang bagaimana konsepnya. Jadi siswa yang nyaman lebih dahulu. Baru kemudian berkesepakatan dengan wali kelas, maka dicetak atau ditulislah tempel di kelasnya masing-masing.
Kalau memang Bapak Ibu merasa, oh di kelas kami siswanya kami nggak biasa baca, terus kami ingin baca gimana Bu? Oh kita siapkan aja, kita punya mading-madingnya, tapi harus dikemas dengan yang cara yang keren dong, gitu kan? Jadi Bapak Ibu berkesepakatan dengan siswanya, kemudian yakini bahwa itu semua orang bisa melakukannya. Ya, jadi kalau siswa yang membuat itu, merencanakan itu, menyepakatinya, saya yakin kelasnya akan lebih baik. Berikutnya Bapak Ibu. Jadi katanya disiplin itu akan gagal, ya. Oke. Oke. Untuk disiplin itu akan gagal, baik itu yang berupa hukuman maupun penghargaan. Saya kemarin berpikir bahwa hukuman dan penghargaan itu beda dong, ya. Kalau penghargaan itu karena apa ya? Saya nggak perlu lagi lah. Oke, apa ya? Oh ya. Oke, kalau hukuman semua udah tahu lah kan ya pasti akan menyakitkan, tidak nyaman, membuat takut, kemudian sembunyi anaknya, kemudian dendam. Kalau penghargaan ternyata dampaknya juga bisa menciptakan disiplin yang gagal. Anak itu pada akhirnya setelah akomodasi waktu yang lama, mereka tidak memahami, ya, kenapa mereka disiplin, kenapa mereka mematuhi aturan. Karena tujuannya cuma reward doang. Begitu dia berkata hasilnya 100, ternyata hasilnya di luar ekspektasi, besok dia akan bekerja. Kenapa? Orientasinya adalah penghargaan. Jadi kita perlu membangun pemahaman siswa terkait hukuman dan penghargaan. Cuman itulah kita masih mungkin ya di beberapa bagian dari kehidupan kita ini masih berorientasi pada penghargaan. Ya. Termasuk pelatihan atau apa, orang masih berorientasi pada sertifikatnya, pada piagamnya. I don't know. Ya, tapi itu manusiawi. Oke, ini yang Bapak Ibu. Kita semua harus paham untuk menentukan bagaimana membangun komunikasi dengan siswa kita. Bahwa manusia itu punya jadi di kepala kita ini ada otak hewan, Bapak Ibu. Iya, Bapak itu boleh baca, nanti ada modulnya. Ya, iya, otak manusia ini ada bagian otak hewannya, yang otak hewannya bekerja untuk bertahan hidup. Ada otak burungnya untuk ini dan seterusnya. Saya begitu baca itu, ternyata benar loh bahwa manusia itu kenapa dia karnivora, omnivora, terus ini memang kita hewan sih, gitu ya. Cuman mau kita mengakuinya. Jadi teori Darwin yang menyatakan itu logis juga, ya, betul kan? Mengatakan segalanya kan Pak? Ini bicara ilmu, bukan bicara agama, bicara ilmu. Ya karena memang posisi orang itu adalah hewan. Ya, berbagai istilah hewan. Saya juga sebenarnya waktu itu begitu disampaikan nggak terima. Tetapi ilmuwan mengatakan hal itu ya. Mereka sudah jadi survive, kebutuhan dasar kita yang paling utama adalah bertahan hidup. Ya. Yang tidak mampu bertahan hidup maka akan musnah, akan punah kayak dinosaurus. Tapi kita lebih hebat dong dari dinosaurus. Ya, bisa bertahan hidup, gitu kan? Oke. Ini yang saya ingin Bapak Ibu benar-benar bisa pahami. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu katanya dari satu kondisi tadi orang termotivasi untuk menghindari hukuman itu, posisi kontrol guru yang pertama itu adalah penghukum. Ini pertama biasanya berpikir. Nah kan pertama komisi TC atau apa itu penghukum. Ya, bagus nggak? Bagus nggak kan? Nah kita lihat. Iya, ada yang berhukum. Itu penghukum. Apakah guru harus melakukan itu? Sebenarnya bukan pilihan. Jadi ketika itu dibenturkan dengan peraturan di sekolah, akhirnya bukan pilihan, hanya wajib melaksanakan. Ya. Kemudian berikutnya membuat merasa bersalah. Kadang-kadang kita secara tidak sadar ngomong ke anak kita, gitu kan?
Saya kecewa sama kamu, saya sedih lihat kamu. Kayaknya apa ya? Dengan bahasa yang halus membujuk, tetapi di hati anak cukup meningkat. Itu yang membuat mereka menjadi orang yang merasa bersalah. Dan itu kalau tidak bisa dikontrol, kadang-kadang anak jadi murung, jadi mundur. Perasaan bersalah itu sangat jelek. Jadi kira-kira baik enggak? Gitu kan? Seharusnya tidak baik dong, tetapi bisa dilakukan. Kalau tidak mau, tapi upayakan lagi. Kemudian ada posisi yang ketiga, ketika ada siswa yang mengharapkan imbalan, dan ada motivasi yang mengharapkan imbalan, itu ada posisi teman. Nah, posisi teman itu kayaknya gimana ya? Ada sih beberapa dulu yang memposisikan sebagai teman. Jadi siswa lebih apa ya? Nyaman curhat. Cuma biasanya ketika kita memposisikan sebagai teman, ada kecenderungan siswa itu akan menunjang. Ya, apa ya? Dia merasa sudah terlalu dekat, jadi seringkali mengabaikan nilai-nilai kebajikan. Kemudian berikutnya sebagai pemantau. Nah, yang sebagai pemantau itu begini Bapak Ibu. Kita punya satu list tentang peraturan. Ya. Begitu ada siswa melakukan pelanggaran, kita cuma bilang, kamu tahu peraturan ini salah? Ya, kayak guru ini. Pembinaan. Kita cuma mengingatkan ada peraturannya, kamu salah, yang memberikan sanksi orang lain, penghukum tadi. Kayaknya apa? Lempar batu sembunyi tangan pemantau. Lebih betul seperti itu. Cuma mengingatkan doang, kan? Mengingatkan doang. Tindak lanjutnya orang lain. Saya sering dijadikan orang yang menghukum, pemantau tenangkan saja. Nah, yang diharapkan adalah guru bisa menjadi manajer. Manajer apa? Manajer untuk dirinya sendiri, manajer membuat siswa bisa mengenal dirinya sendiri, meyakini apa yang benar menurut dirinya sendiri, melakukan sesuatu berdasarkan keinginannya sendiri. Dan itu perlu latihan, perlu trik, perlu strategi. Dan saya harap Bapak Ibu mulai sekarang mencoba untuk membuat siswa bisa memanage dirinya. Ya, berarti menumbuhkan kesadaran. Jadi 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian berikutnya teman, pemantau, dan manajer. Yang diharapkan mekanismenya adalah manajer. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada bisa jadi manajer. Oke, yang ini yang saya ingin nanti Bapak Ibu wali kelas bisa tindak lanjuti. Buatlah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, baik itu terkait latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi secara umum di kelas itu tolong buat keyakinan kelas. Ingat, untuk membuat keyakinan kelas itu bukan Bapak Ibu guru yang menentukan list, tapi dari siswa. Oke, kita lihat. Dan nanti bisa ditempel. Ya. Kalau kemarin yang ditempel yang diberikan Pak Muhammad itu kan peraturan sekolah ya. Nanti Bapak Ibu wali kelas peraturan, keyakinan kelas. Bahkan guru mato juga boleh membuat untuk kelasnya masing-masing. Oke, kita lihat. Prosedur untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan seluruh murid di kelas untuk bercurah pendapat. Ya, semua warga kelas dilibatkan saat membuatnya. Jadi mereka itu kira-kira kelasmu mau seperti apa? Tampung maunya mereka. Jadi kita setelah setiap orang menyampaikan curah pendapat mereka, kita tampung. Kemudian catatan pendapat yang dari siswa tadi dibuatlah dalam kalimat positif. Ingat Bapak Ibu, dibuat dalam kalimat positif. Jangan dibuat dalam kalimat negatif. Yang gimana untuk bisa kira-kira kalimat positif? Boleh nggak dengan kata jangan? Boleh nggak dengan kata tidak? Ya. Selama ini kita buat aturan jangan ya. Jangan makan di kelas. Carilah
juga belum tahu nanti berbahasa itu siapa redaksinya. Jadi peraturannya keyakinan kelas itu dimuat dalam kalimat positif. Ya. Berikutnya, supaya mudah ingat, jangan banyak-banyak. Untuk satu tahun ini ya mungkin 5 itu asal udah benar-benar semuanya oke. 5 itu juga udah bagus kok. Udah bisa nanti mengarahkan anak didik kita mempunyai profil belajar Pancasila. Misalnya dengan berdoa saja, mereka hikmah itu udah luar biasa loh saya. Karena selama ini saya setiap kali masuk kelas selalu dengan perasaan jengkel. Dari 32 siswa minimal ada satu yang kayak patung, yang satu lompat-lompat, yang satu gelek-gelek, padahal yang lain banget. Itu saja nggak bisa tertib gitu loh. Padahal ngomong sama Tuhan, saya sering ngomong ya, berdoa itu kesempatan kita bicara sama Tuhan. Kok kamu sombong banget sama manusia? Kalau kita ngomong nggak perhatiin kaplok kita, sama Tuhan kan kamu sudah juga, betul nggak kan? Tapi apa yang terjadi? ternyata siswa kita yang ketika temannya berdoa dengan hikmat dia nggak tahu. Dia nggak tahu ngomong apa sih waktu doa itu. Dia nggak hafal. Jadi gimana mau bisa apa ya? Pesannya apa dia nggak tahu, Bapak Ibu. Boleh dong deteksi. Dari satu kelas itu minimal 5 sampai 10 orang siswa itu nggak tahu kalimat apa yang disampaikan saat berdoa. Ya. Pernah deteksi Bapak Ibu? Saya selalu kalau saya masuk jam pertama atau jam terakhir untuk awal-awal ini tolong berdoanya nyari biar semua hafal. Kalau semua sudah hafal saya semua hafal, baru kamu pakai yang hikmah. Ini proses hafal dulu karena memang mereka nggak tahu ngomong apa. Bayangkan Bapak Ibu. Saya bingung juga. Biasa terus sampai bingung apa? Jadi Pak Kevin ini tugasnya bakatnya luar biasa. Tolong cek betul-betul anak itu hafal atau enggak. Kalau dia sudah hafal berarti dia boleh berdoa dalam hatinya. Karena ketika dia menyampaikan dengan apa ya dalam hati dia akan lebih hikmah. Ya. Tapi karena belum hafal saya paksa. Bahkan kelas 9D itu yang hafal cuma 1 orang, tapi pun dia curi-curi catatan. Saya tes kemarin. 9D. Tidak hafal. Ya. Tapi dia catatan ya. Iya, teman-teman kata apa? Ini saya. Padahal kalimatnya pendek kok. Desain doanya pendek. Tapi nggak apa. Ini juga satu masalah buat kita ya. Disrupsi katanya. Kemudian berikutnya, tadi dibuat singkat, harus dapat diterapkan. Jadinya logis nggak keyakinan itu? Kira-kira anak semuanya bisa menerapkan nggak? Itu harus dideteksi dulu. Kalau kira-kira nggak masuk akal anak bisa melaksanakannya nggak bisa. Itu yang logis saja. Jadi nggak perlu banyak. Kemudian setelah dibuat keyakinan kelas itu semua setuju semua ini segala macam, apa yang perlu dilakukan adalah meninjau kembali, kemudian memberi penanda, dan berikutnya adalah ditempel di tempat yang mudah dilihat. Jangan seperti kemarin peraturan dan tata tertib. Ada yang ditaruh di lantai di belakang, ada yang taruh di meja di samping tengkurap, ada yang ditaruh di balik pintu ketika pintunya dibuka tidak nampak. Kapan anak lihatnya coba? Saya temukan kok di kelas ditaruh di balik pintu sini, sementara begitu pintu dibuka ditutup dinding yang baca peraturannya. Gimana anak mau tahu? Nggak mungkin panjang-panjang begitu. Tapi kan kalau setiap hari dia lihat, saya yakin rekaman di kepalanya pasti ada. Walaupun dia nggak hafal, ketika ada satu statement dia tahu lanjutannya. Itu harapannya. Jadi keyakinan di kelas itu nggak perlu banyak, tapi kalau di tempatnya gampang dilihat, prosesnya membuatnya harus sama-sama. Siswanya yang punya ide.
Bapak Ibu cuma menjadi memfasilitasi saja. Kemudian membuat kesepakatan. Oke? Jadi tolong ya nanti Bapak Ibu keyakinan kelas, karena ini nanti akan berdampak ketika ada kunjungan. Ada nggak keyakinan kelas? Bahkan kemarin kami dipesan di dinas Ibu, sekolah guru-guru itu masing-masing punya untuk mata pelajarannya. Saya bingung, dia untuk bahasa Inggris ini anakku dikasih apa ya? Paling Inggris sudah saja, dia mereka apa kok banyak-banyak susah. Jadi perlu Bapak Ibu, guru mata pelajaran siapkan dia masing-masing. Jadi kalau memang nanti ada monitoring atau apa, bolehlah kita mulai pembelajarannya dengan yel-yelnya gitu. Buat kesepakatan dengan anak, sampaikan, sosialisasikan untuk pelajaran IPA ini loh yel-yelnya. Jadi supaya menarik siswa ketika mulai pembelajaran supaya dia fokus, kita gunakan yel-yel. Boleh? Sekarang desain ya Bapak Ibu. Saya sudah buat desainnya tapi saya bingung penerapannya. Gitu. Melatih anak menghafalnya. Tapi sudah ada rencana. Ya, saya harap guru mata pelajaran yang lain juga sama. Siapa ya Bapak Ibu ya? Yel-yel setiap mata pelajaran. Masing-masing gurunya kreatif. Dan itu supaya anak selalu ingat memulai pembelajaran atau menutup pembelajaran, gunakan yel-yelnya. Oke? Nanti yang sekolah kan udah ada yel-yelnya, kamu kan pakai desain. Ngomong ya? Jadi harus ada yel-yelnya. Kalau dulu ada ya begitu? Kayak Sikawang lah, pasti Sikawang. Ya ini pakai gitu lah, gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Kira-kira? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah cukup jelas ya? Ya, saya berharap pertemuan kita hari ini memberikan dampak yang cukup baik. Kemudian kalau ada kata-kata saya yang keliru, yang mungkin menyinggung perasaan, tolong dimaafkan. Kemudian kembali lagi saya pesankan tolong bahwa restitusi sering-sering dilakukan. Dan saya yakinkan kelas tolong dibuat di kelasnya masing-masing, yel-yelnya juga. Kemudian tolong diingat bahwa siswa kita adalah manusia yang unik, maka perlakukanlah dia sebagai manusia yang unik, karena mendidik itu menuntut mereka menuju keselamatan dan kebahagiaan. Hormatilah keunikannya, buatlah mereka bahagia. Penuhilah apa yang seharusnya mereka butuhkan. Itu harapan saya. Oke? Kita bawa Barito untuk jadi sekolah yang benar-benar graceful. Itu harapan kita. Dan kembali saya ingatkan Bapak Ibu, di PMM itu yang sudah ada belajar ID-nya, Bapak Ibu bisa untuk mengerjakan modulnya sampai aksi nyata. Ya, jadi aksi nyata bisa dilakukan nanti berupa pembahasan atau mungkin bisa webinar seminar seperti ini. Sampaikan saja, kita akan coba memfasilitasi. Kemudian yang belum ada belajar ID-nya, walaupun sekarang Dapodik sudah sinkron, jadi belum keluar ya Bapak Ibu. Karena kan yang input untuk masuk Dapodik untuk guru baru itu yayasan, jadi bukan Pak Sadi. Kalau memang sudah input Dapodik, nanti Bapak Ibu juga punya akun belajar ID bisa akses. Tapi kalau sekarang masih belum, Bapak Ibu masih gunakan Gmail, ikut saja yang konten talk. Supaya aktivitas sekolah kita tetap diakses aktif. Yang di PNM nanti, kalau saya sudah menyelesaikan APP saya berharap nanti komunitas kita itu bisa berkembang. Jadi Barito Brand School Community di PNM itu bisa kalau lebih luas lagi. Kemudian Bapak Ibu, untuk video pembelajaran kalau Bapak Ibu sudah ada yang membuat, kalau tidak diupload di channel pribadi boleh komunikasikan dengan Pak Sandi, di-upload di channel SMP Barito. Kemudian Facebooknya juga tolong bergabung di Facebook SMP Barito. Ada apa-apa yang perlu sharing, silakan sharing di sana. Kita mencoba untuk menggunakan media sosial untuk menyampaikan apa yang ada. Jadi sharing sekarang. Ya, informasi zaman revolusi industri 4.0 itu semuanya berbasis informasi. Kalau zaman dulu ada rahasianya,
ada resep buat kue, bunyi-bunyi katanya Pak, resep rahasia. Sekarang enggak. Sekarang resep harus publikasi supaya banyak linknya, banyak yang nonton tutorialnya, maka dapat penghasilan dari YouTube. Seperti itu. Jadi tolong mindset kita berubah, kemudian pembelajaran di kelas juga. Dan saya ingatkan untuk Bapak Ibu yang baru yang mungkin belum install Exambro, bisa hubungi Pak Sandi untuk minta filenya, bisa install dan bisa belajar membuat soal untuk semester. Saya kira saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu menunggu sampai sesiang ini. Oke? Masih ada? Aman? Oke. Saya harap dengan pukul 2 ini kegiatan kita selesai sampai di sini. Harapannya ke depannya ada feedback, ada refleksi yang lebih baik lagi untuk pembelajaran di kelas kita. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.